Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Oke saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang kader PSI. Kader PSI ya, pemuja Bapak Jokowi, namanya, mohon maaf ini namanya Dedi Nurpalaka. Dedi Nurpalaka, nggak tahu, pengurus PSI ini, pengurus PSI. Dia menyebutkan bahwa dalam pokok itu mengatakan bahwa Jokowi ini sosok yang memenuhi syarat sebagai nabi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya gak paham ini dia itu paham gak bahwa nabi kalau di Islam nih kita ya, saya gak tahu di agamanya apa ya, tapi kita gak usah nyebut lah. Yang jelas kalau di Islam ya, saya tahu Islam ya, itu bagian daripada rukun iman. Jadi rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitabullah, kitab-kitabnya Allah, percaya kepada nabi. Yang keempat ya, percaya kepada nabi dan rasul, itu kan ada 6. Percaya kepada hari akhir, hari kiamat, ya harus percaya karena itu rukun iman kita, keyakinan kita. Setelah itu percaya kepada qadha dan qadar. Saya ini kalau saya bicara masalah agama ngeri-ngeri sedap saya, apalagi itu berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan keyakinan. Jadi, karena jujur saja saudaraku, saya ini ilmunya itu minim untuk masalah agama. Ya yang saya tahu, insya Allah saya ya sholat, insya Allah ya berusaha untuk baca Quran, ya, berusaha untuk puasa, jalankan puasa itu juga rutin ya, kecuali Ramadan ya itu full insya Allah gitu ya, menjalankan haji gitu ya. Jadi zakat gitu. Jadi ketika ada pertanyaan tahu-tahu banyak di HP saya itu, saya bangun tidur tuh, iya bener ya Gus, Pak, Kang, ini Jokowi disebut nabi. Mohon untuk sampean tayangkan ini. Jadi saudaraku, saya bilang bahwa nabi apa mungkin kalau saya bilang nabi itu tidak pernah berbohong, tapi Jokowi itu sebagai pemimpin negara, sebagai berawal berangkatnya saja loh dari kebohongan masalah SMK. SMK itu jelas itu nggak boleh. SMK itu masuk sampai dikatakan ada sekian ribu, 15.000 dan sebagainya itu. Terus waduh banyaklah bukan Jokowi, saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena ya bisa menyebutkan karena saking banyaknya bohongan Jokowi. Jadi saudaraku menyikapi ini adalah koplak. Ini orang koplak, pemuja yang koplak. Jadi saya nggak paham ini. Maksudnya dia apa? Kalau dia orang Muslim, dia sudah tahu Nabi dan Rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Kalau dia orang Muslim sih. Tapi kalau dia karena untuk sensasi, nah kita lihat dulu aja, apakah ini untuk sensasi. Tapi kalau untuk sensasi ya kebangetan, ngawur. Karena apa? Ini berhubungan dengan iman. Ini hal yang sensitif, saudara. Nggak bisa kita pakai agama itu main-main, tuh nggak bisa. Saya tidak mengatakan ini orang yang mengatakan bahwa ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, Lia Eden, Musadek. Ikan banyak tuh yang ngaku itu.
banyak sekali mereka ngaku-ngaku nabi, dan akhirnya mereka ditangkap dan di penjarakan. Nah, ini hubungannya dengan penistaan. Harusnya orang seperti ini ya ditangkap oleh polisi. Tapi kalaulah itu sekedar main-main mewacanakan seolah-olah Jokowi ini adalah menurut dia, pandangan dia, saking dia terkagum-kagumnya sama Jokowi sehingga dia memujanya kebablasan, ya tidak perlulah ditanggapi lebih lanjut, tapi ya perlunya ya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Perlunya dibawa ke rumah sakit jiwa, karena tidak ada sedikit pun dari tingkah kerja yang ada di yang namanya Jokowi itu masuk kriteria memenuhi syaratnya Nabi. Jangan kita katakan, jangankan gitu, memenuhi syaratnya seorang guru aja enggak. Nabi itu ikhlas dalam bekerja, ikhlas. Nggak ada Rasulullah atau nabi-nabi yang lain itu nanti ya Allah harus, ya Allah pokoknya keturunanku harus jadi nabi. Tidak. Nabi itu memikirkan semuanya. Untuk kriteria sebagai panutan aja nggak ada Jokowi. Karena apa? Bohongnya loh. Masa Nabi bohong? Kalau saya sih presiden terjelek, pemimpin terjelek, coba sampean lihat mulai zamannya, eranya Pak Karno, eranya Pak Harto, eranya Pak Habibie, eranya Gus Dur, eranya Bu Megawati, eranya Pak SBY. Enggak ada yang sampai sekarang kok dikejar-kejar masalah. Mulai dari Jokowi ini maju dengan kebohongan, dimulai dari kebohongan ini. Mohon maaf, dimulai dari kebohongan ini. Berangkat dengan seolah-olah melakukan pencitraan masalah SMK, setelah itu terus berakhir sampai pensiun dikejar-kejar masalah, dan mungkin ini sampai meninggal pun yang diingat adalah masalah. Korupsi di mana-mana. Nabi, sahabat-sahabatnya itu menteri-menterinya ditangkapi semua. Itu kan kalau di dalam, bayangkan kalau orang-orangnya Nabi ditangkapi terus korupsi itu. Mana ada orang tangan kanannya Nabi itu dikorupsi, kecuali ya non sewu. Kalau di dalam di Nabi Isa ada pengikutnya khianat namanya Yudas, sehingga dia diserupakan dengan Nabi Isa karena berkhianat. Allah langsung menghukum orang yang berkhianat sama Nabi itu, langsung dihukum, wajahnya dirubah seperti Nabi Isa sehingga dia ditangkap. Itu sahabatnya Nabi Isa namanya Yudas, muridnya. Kalau orang bilang ada yang ngomong muridnya, tapi itu santrinya, pengikutnya yang salah satu yang paling setia, dihukum langsung. Mana ada. Terus itu cuma satu. Oh, ngikut sampai sekarang itu. Gila-gilaan itu menteri-menterinya Jokowi, pengikut-pengikutnya Jokowi, orang-orang kepercayaannya Jokowi. Masa Nabi kepercayaannya orang-orang korupsi. Kepercayaan Nabi itu koruptor, banyak yang koruptor.
Nabi kok kalau ada orang ada orang berbeda pendapat dengannya lalu dipersekusi lalu dikriminalisasi, Nabi apa itu? saya ketawa ini. Jadi begitu saudara, saya tanggapi aja bahwa ini orang koplak. Jadi kita lihat saja ke belakangnya. Tanggapan saya itu terus terang, ini orang koplak. Dan kalau sampai Jokowi mendiamkan begini, ini masalah sensitif loh. Ini masalah rukun iman loh. Ini masalah kepercayaan loh. Kepercayaan, rukun iman yang keempat. Coba sampean lihat. Bukan maman loh. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita ini tidak percaya dengan 6 rukun iman ini, kita dikatakan, mohon maaf, saya nggak berani katakan ini, tapi kita dikatakannya bisa dikatakan murtad loh. Saya tadi begitu dapat, saya telepon salah satu Ustadz, mohon maaf, ini kan ada berita nih, orangnya Jokowi ini sedang stres atau kopai, otaknya sedang selewang. Dia menyinggung masalah iman. Dia mengatakan bahwa si Jokowi ini memenuhi syarat sebagai nabi loh. Padahal saya yakin dia tahu Allah itu kalau dia Islam bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Selain itu nggak ada lagi. Coba Ustadz, menurut pendapat Ustadz, kalau ada orang yang meyakini masih adanya nabi sesudah Nabi Muhammad, atau mengatakan bahwa ada seseorang itu memenuhi syarat sebagai nabi, menurut saya, waduh, itu sudah bisa murtad itu mas. Kata beliau, waduh bahaya itu, sudah bisa katakan murtad, sudah dikatakan orang nggak punya iman itu. Berarti 6 syarat itu harus terpenuhi, kata beliau. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitabullah yang ketiga, percaya kepada nabi, terus percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qadha dan qadar. Itu harus, kalau orang bilang harga mati. Kalau rukun Islam belum tentu harga mati mas. Kalau rukun imannya harga mati loh mas. Masa sih Ustaz? Iya, sampean syahadat, oke, sholat mampu lah pasti. Tapi ketika sampean sakit-sakitan puasa, sampean bisa diganti dengan fidyah namanya, kata beliau loh ya, masih bisa itu diganti. Sampean zakat tidak mampu, bahkan sampean dapat zakat, tidak wajib zakat di situ karena sampean tidak mampu. Sampean haji, ketentuan hajinya menjalankan rukun Islam yang kelima, sampean tidak mampu, tidak wajib. Dipaksakan tidak boleh bahkan. Itu kata beliau, saya nggak tahu. Tapi ya menurut saya iya benar. Tapi kalau rukun iman itu mutlak harga mati, kata beliau. Percaya kepada Allah harus. Ini kata beliau loh. Sama lihat itu. Percaya kepada malaikat harus, kita tidak pernah bertemu dengan malaikat, tapi kita wajib percaya. Allah itu ada, percaya. Malaikat itu ada, percaya. Kitab Allah ada, percaya. Nabi-nabi Allah percaya, kita harus mengimani, mempercayai perkataan mereka, mengikuti apa yang mereka serukan. Itu jelas sekali. Walaupun kita belum tahu tentang nanti ada kiamat atau tidak, kita wajib hukumnya mempercayai, dan saya percaya penuh akan ada hari akhir yang namanya adalah hari kiamat. Yang terakhir, percaya adanya qadha dan qadar. Itu semuanya 6 itu harus.
tidak boleh satupun yang tertinggal, harga mati siapapun itu. Iya. Saya kembalikan kepada saudara, saudara bisa menilai kan, siapa mereka-mereka yang mengikuti dan memuja namanya Jokowi. Ini bagi jenengan-jenengan pemuja Jokowi, pengikut Jokowi, hati-hati. Hati-hati, saya sampaikan hati-hati. Kalau sampean tidak meluruskan ini, saya sampaikan, kalau sampean tidak meluruskan ini dan membiarkan ini, maka sampean, saya yakin sampean akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk saudara-saudaraku yang Islam, yang Muslim sama dengan saya mengingatkan saja, sampean memuja Jokowi, Jokowi sekarang sudah disebut orang oleh pemujanya, oleh orang yang mengikutinya, oleh kadernya mungkin di PSI, bahwa Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi. Sampean tidak meluruskan, mendiamkan, berarti sampean membenarkan. Nah, ketika sampai membenarkan, hati-hati kalau ditanya nanti di akhirat kelak. Dan jangan kaget kalau nanti Rasulullah juga tidak akan menganggap sampean sebagai umatnya. Rasulullah bisa jadi saya yang mengatakan, Rasulullah ngomong, kamu ngaku-ngaku pengikutku, kemarin ada temenmu, kemarin ada orang satu jamaah sama kamu mengatakan Jokowi itu memenuhi syarat sebagai nabi, kamu diam saja. Pantas kamu disebut sebagai umatku. Kacau kamu kalau begitu. Kacau bro. Dunia dan seisinya dikasihkan sama kamu, enggak, percuma, enggak ada gunanya. Kalau sudah tidak ditoleh oleh yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti, hati-hati, saya sampaikan, hati-hati. Itu saja yang bisa saya sampaikan saudaraku. Ini bagi jenengan-jenengan yang biarkan, sampai kalian sudah tahu siapa mereka. Dan ini juga hati-hati, kalau Jokowi nggak klarifikasi juga, keluarga Jokowi nggak klarifikasi juga, waduh, berat nanti. Saya nggak katakan di hadapan umat, tapi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Saya hanya mengingatkan saja, berat, udahlah, koplak, udah, biarin. Kalau kekoplakan ya itulah karakternya para pemuja Jokowi, para kadernya Jokowi, ya begitu itu, nabrak keimanan. Itu dari saya saudaraku. Semoga kita selalu diberikan petunjuk hidayah dan kita bertahan pada keyakinan kita semaksimal mungkin, dan kita berbuat untuk keyakinan kita semaksimal mungkin. Jaga anak kita, jaga cucu kita, jaga keturunan kita dari penyesatan-penyesatan. Ya Rabb, semoga Engkau berikan anak cucuku petunjukmu, selalu mengikuti manusia tercintamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mari kita berdoa bersama seperti itu, dan kita aminkan selalu. Ya Allah, jaga anak cucuku, anak keturunanku untuk berpegang teguh pada Islam, pada Quran, pada petunjuk Nabi-Mu. Itu yang bisa saya sampaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Fisabilillah wastabiqul khair.